Setiap hari kita mengucapkan kalimat syahadat. Kita sholat, berzakat, berpuasa, dan berhaji. Semua ini disebut rukun Islam. Namun, mengapa masih banyak yang belum menemukan kedamaian iman? Mengapa Islam yang sama bisa terlihat berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lain? Jawabannya ada pada satu hal, perbedaan metodologis antara rukun Islam dan rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di kanal YouTube Ngaji Tasawuf pada channel Pesan Bunyai tentang pentingnya ngaji ma'rifat. Bahasan kali ini melanjutkan episode sebelumnya terkait rukun Islam dan rukun iman. Islam dan iman adalah sistem, bukan sekedar keyakinan. Islam dan iman bukan pula hasil tafsir manusia. Keduanya adalah sistem metodologis yang sistematis. Karena itu disebut memiliki rukun, yaitu pilar-pilar penegaknya. Islam memiliki rukun Islam dan iman memiliki rukun iman. Namun, meskipun sama-sama memiliki rukun, keduanya berbeda dimensi. Rukun Islam bersifat baharu atau temporal, artinya berada di alam dunia, alam ruang dan waktu. Salat, puasa, zakat, dan haji adalah simbol pengabdian jasad kepada Allah. Maka bentuknya bisa berbeda-beda sesuai zaman dan ruangnya. Syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat Nabi Isa, dan berbeda pula dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Namun substansinya sama, penyerahan diri kepada kehendak Allah. Jadi, semua agama yang datang di dunia sejatinya membawa metodologi Islam. Hanya berbeda nama dan bentuk lahiriahnya. Ada yang disebut Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Perbedaannya hanya karena ruang dan waktu, bukan karena Tuhannya yang berbeda. Rukun iman bersifat qadim atau abadi. Rukun iman bersifat qadim artinya abadi, mutlak, dan tidak berubah oleh zaman. Iman bukan hasil pengetahuan, tetapi hasil penyaksian, musyahadah antara ruh yang suci dengan Tuhannya. Iman adalah sistem yang datang dari atas ke bawah atau top down, bukan hasil tafsir manusia. Maka ia tidak bisa direlatifkan, tidak bisa ditafsirkan sesuka hati. Iman itu tetap dan absolut karena bersumber dari yang maha mutlak. Islam dan iman harus dihubungkan dengan wasilah. Rukun Islam dan rukun iman tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Islam tanpa iman hanya menjadi ritual saja. Iman tanpa Islam hanya menjadi teori. Keduanya harus dihubungkan oleh satu sistem, yaitu sistem wasilah. Wasilah adalah jembatan ruhani antara jasad dan ruh, antara dunia dan akhirat, antara yang baharu dan yang qadim. Melalui wasilah, seseorang berjalan dari syariat menuju hakikat, dari Islam menuju iman. Kesalahan umum, Islam dijadikan identitas. Dan sayangnya, banyak orang memahami Islam sebagai identitas kelompok, bukan sistem metodologis. Ketika Islam menjadi merek atau golongan, maka substansinya hilang. Yang tersisa hanya kulit luar.
simbol dan perdebatan tanpa inti rohani yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Akibatnya, muncul dakwah dan ceramah yang saling bertentangan, tidak tersistem, dan seringkali hanya menjadi pengetahuan yang kering dari pengalaman rohani. Kebanyakan masyarakat mengenal pertanyaan kubur. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Inilah pertanyaan kubur yang sudah familiar di masyarakat ya. Tapi sejatinya itu adalah pertanyaan qadim, bukan pertanyaan baharu di alam kubur. Artinya, jawabannya tidak bisa diucapkan dengan lisan, tapi harus dijawab oleh ruh yang telah mengalami proses qadim melalui sistem wasilah, melalui perjalanan penyaksian. Jika seseorang telah tunduk dan berserah kepada sistem wasilah, berarti ia telah menjawab pertanyaan itu sejak di dunia. Ia telah menegakkan Islam secara metodologis dan meneguhkan imannya secara qadim. Hadirin sekalian, jalan Shirathul Mustaqim, perbedaan antara rukun Islam dan rukun iman bukan untuk dipisahkan, tapi untuk disambungkan secara metodologis. Yang satu bersifat baharu, yang satu bersifat qadim. Keduanya dihubungkan oleh wasilah, yaitu jalan Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus, yang menuntun dari dunia menuju Tuhan. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Akhir kata, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.